Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai mini project data mining dengan judul Analisis Sentimen Capres Anies Mohaimin pada platform Twitter menggunakan algoritma naive Bayes. Di sini, kami beranggotakan 3 orang, dengan saya sendiri sebagai moderator dengan atas nama Muhammad Rezaldi dengan NIM 60200121018 dan teman saya yaitu Zulfadli Ahmad dengan NIM 60200121101 dan Ayu Aziza Feriana HN dengan NIM 60200121087. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang yang akan dijelaskan oleh Ayu Aziza Ferian HN. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan apa yang melatar belakangi kami sehingga kami tertarik terkait dengan penelitian ini. Seperti yang telah disebutkan oleh moderator sebelumnya, bahwasanya judul kami yakni analisis sentimen capres Anies Mohaimin pada platform Twitter dengan menggunakan algoritma naive Bayes. Seperti kita ketahui bersama, atau kita perlu mengetahui terlebih dahulu definisi dari sebuah kepemimpinan, dalam hal ini presiden, di mana presiden ini ialah sebuah pemimpin utama negara yang memegang peran sebagai kepala negara dalam sebuah pemerintahan. Nah, sejalan dengan hal tersebut, riwayat presiden di Indonesia ini di mana dalam 76 tahun sejarah Indonesia sejak dari kepresidenan Bapak Soekarno hingga saat ini Bapak Joko Widodo. Nah, pemilihan presiden ini melalui proses demokrasi yang mana dilakukan setiap 5 tahun sekali dengan batasan masa jabatan maksimal 2 periode. Yang menjadi peran penting juga di sini yakni peran media pada pemilihan presiden, di mana dilihat dari survei elektabilitas, di mana banyak survei mengenai tokoh publik yang potensial sebagai kandidat presiden tahun 2024 hingga 5 tahun ke depan. Nah, di sini pengguna media sosial di Indonesia memiliki 170 juta pengguna pada tahun 2021, di mana Twitter sebagai platform yang mendominasi. Nah, dilihat dari sentimen masyarakat sendiri, media sosial juga ini menjadi tempat atau wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi atau opini mereka dan sentimen mereka, termasuk melalui platform Twitter. Kemudian di analisis sentimen, kita perlu ketahui bersama untuk definisi dari analisis sentimen itu sendiri, di mana analisis sentimen ini ialah sebuah teknik untuk kita mengidentifikasi lalu mengkategorikan opini atau sentimen masyarakat apakah menjadi positif atau negatif. Kemudian di sini algoritma klasifikasi yang kami gunakan yaitu menggunakan algoritma naive Bayes. Juga ada beberapa contoh penelitian di mana penelitian sebelumnya ini menggunakan metode naive Bayes dan SVM, di mana akurasi yang didapatkan mencapai 93,35% hingga dengan 96%. Kemudian yang menjadi di sini metodologi penelitian kami membaginya menjadi 2 tahapan. Yang menjadi tahapan pertama yakni tahapan penelitian,
Dan kedua, dari tantangan bahasa. Dilihat dari tahapan penelitian ini, kami melakukan pembatasan masalah. Kami juga melakukan pengambilan data ini melalui Kaggle. Kemudian kami eh, mengolah data tersebut lalu mengklasifikasikannya dengan menggunakan metode naive Bayes. Kemudian yang menjadi tantangan juga di sini terkait dengan bahasa, di mana penelitian sebelumnya ini kami perlu menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Hal tersebut karena keterbatasan pengenalan teks kami. Kemudian yang menjadi tujuan pokok penelitian kami di sini mengelompokkannya menjadi 4. Yang mana yang pertama ini tujuan penelitian kami ingin memanfaatkan metode naive Bayes dalam klasifikasi sentimen, karena kita ketahui bersama bahwa sifat dari naive Bayes ini yakni bersifat sederhana, di mana tingkat akurasinya cukup tinggi. Nah, kemudian yang menjadi uh, tujuan penelitian kedua kami ingin melakukan analisis sentimen terhadap komentar-komentar masyarakat pada platform Twitter, yang menjadi kami ambil di sini mengenai capres-cawapres Anies Muhaimin. Kemudian yang ketiga, kami juga ingin menerapkan teknik Ngrams dalam klasifikasi sentimen menggunakan naive Bayes. Uh, agar komentar komentar masyarakat ini kami dapat klasifikasikan menjadi 3 kategori utama, yakni positif, negatif, dan netral. Keempat, kami ingin memberikan wawasan yang mendalam tentang sentimen masyarakat di platform Twitter terhadap calon presiden dan calon wakil presiden Anies Muhaimin. Nah, itulah penjelasan yang dapat saya berikan terkait dengan apa yang melatar belakangi kami, metodologi maupun tujuan penelitian. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan materi dari teman saya yaitu Ayu Aziza Feriana HN tentang latar belakang metodologi penelitian dan tujuan penelitian. Selanjutnya, untuk penjelasan demo program akan dijelaskan oleh Zulfadli Ahmad. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan mendemokan tentang tools yang kami gunakan untuk melakukan analisis, yaitu menggunakan RapidMiner. Pertama-tama saya akan perlihatkan terlebih dahulu tentang proses cleaning datanya, di mana di sini datanya tersebut dimasukkan. Dapat dilihat sendiri sebenarnya di sini banyak atribut yang tidak dapat dibaca oleh RapidMiner karena mungkin tipe datanya yang agak tidak memenuhi. Namun untuk field yang akan kita gunakan cuma field full text ini, sehingga data-data yang lain itu tidak terlalu penting. Kita lihat di sini hasilnya. Eh, setelah data dimasukkan, saya akan memilih atribut mana saja yang akan digunakan. Di sini saya hanya memilih atribut full text. Setelah itu, saya melakukan pembersihan data untuk menghilangkan beberapa karakter yang tidak diperlukan. Nah, padahal di sini masih kotor ya datanya, masih banyak atribut-atribut atau teks yang tidak diperlukan seperti nama akun ini sebenarnya tidak diperlukan, simbol-simbol tanda tanya yang banyak begini, bahkan ada juga link ya, kalau tidak salah itu juga akan dihapus.
Yang pertama saya menggunakan operator replace untuk mengganti nama akunnya. Kemudian ada replace HTTP untuk menghapus alamat linknya. Kemudian menghapus karakter-karakter yang non alphabet dan juga non numerik. Kemudian saya menggunakan operator remove missing value untuk menghilangkan missing value-nya dan juga menghapus duplikat. Di sini dapat kita lihat teksnya sudah bersih, tidak ada lagi akun Twitter dan juga karakter-karakter unik lainnya, serta sudah tidak ada lagi eh, apa link. Dan dapat dilihat data awalnya itu terdapat 780 data dan setelah dilakukan pembersihan hanya tersisa 580 data. Nah, yang terakhir untuk menyimpannya saya menggunakan write.csv untuk menyimpannya di folder di komputer saya. Setelah tahapan cleaning, saya masuk ke halaman proses analisis sentimennya. Di sini pertama-tama saya memasukkan data sentimennya, yang mana data ini sebenarnya sudah ditranslatekan ke dalam bahasa Inggris karena di sini terdapat operator extract sentimen, yang mana extract ini operator ini hanya berfungsi dalam bahasa-bahasa tertentu, namun tidak berfungsi untuk bahasa Indonesia, sehingga data yang saya dapat kemudian saya translate ke dalam bahasa Inggris menggunakan salah satu AI yang ada di internet yang namanya uh, DeepL, yang namanya DeepL. Yang saya lakukan split data di sini. Split data di sini fungsinya untuk apa? Untuk membagi datanya tersebut. Jadi dapat dilihat tadi yang atribut yang ada di sini cuma ada full text. Di split data ini saya membaginya menjadi dua, yang mana dengan perbandingan 80-20, 80 untuk data latih dan 20 untuk data training. Untuk data latih tersebut saya terapkan kepada operator extract sentiment dengan memfokuskan pada atribut full text. Hasil dari extract sentiment seperti berikut. Terdapat skor di sini, yang mana skor-skor inilah nanti yang akan merepresentasikan apakah sentimen itu negatif, positif ataupun netral. Kemudian di sini saya masukkan juga ke generate atribut. Di sini saya menggenerate suatu atribut yang namanya itu sentimen, di mana ada ekspresi di sini. Ketika skornya itu lebih kecil dari 0, maka atributnya itu atau sentimennya itu positif. Eh, eh, Kalau skornya itu lebih besar dari 0, maka atributnya positif. Kalau skornya lebih kecil dari 0, maka negatif. Dan jika skornya sama dengan 0, maka atributnya atau sentimennya itu netral. Setelah itu saya generate atribut untuk menetapkan atributnya dan saya simpan di lokal dengan menggunakan write.csv. Kalau dilihat di sini ketika saya tampilkan di result, sudah muncul atribut sentimen di sini yang isinya sudah uh, positif, negatif, dan juga netral. Jumlahnya itu ada 364 data. Nah, untuk data latih sendiri di sini saya buatkan juga satu atribut baru, atribut sentimen, yang mana itu nanti juga akan saya simpan di lokal. Tapi isi datanya ini kosong, yang mana nanti juga ini akan dilakukan klasifikasi menggunakan bias berdasarkan model yang sudah dibikin menggunakan extract sentimen ini. Oke, selanjutnya setelah kita dapatkan data training dan data latihnya, kita lakukan klasifikasi.
Yang mana di sini untuk klasifikasinya saya lakukan di subproses di sini. Data tersebut, data yang dimasukkan di sini adalah data trainingnya. Dapat dilihat di sini sudah ada atribut sentimennya. Saya set sebagai label, yang mana nanti datanya kita multiply karena kita nanti akan gabungkan juga di append sini. Kita ada gabungkan data yang sudah diklasifikasi. Ketika datanya sudah masuk di subproses, dia akan masuk ke dalam cross validation, di mana dalam cross validation di sini sudah ada operator naive Bayes untuk melakukan analisis menggunakan algoritma naive Bayes. Kemudian dilakukan apply model. Di sini di RAD-CSP yang di sini kita masukkan data latinya tersebut, kemudian kita terapkan pada model yang sudah dibangun di cross validation ini. Kemudian nanti akan muncul suatu atribut baru, yang mana atributnya itu kita rename kembali ke nama atribut sentimen. Setelah muncul datanya, kita gabung ke data sebelumnya, dan dapat dilihat hasilnya adalah sebagai berikut. Saya perlihatkan dulu juga performanya. Untuk performa yang didapatkan di sini adalah sebesar 48% akurasi, yang mana di sini saya menggunakan coverage-nya itu 5, dan di sini adalah hasil klasifikasi yang sudah digabung dengan data training yang di awal. Nah, dari sini dapat kita lihat pula visualisasi datanya, yang mana dari visualisasi ini kita dapat tahu bahwa ternyata di platform Twitter sentimen untuk calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan dan Pak Muhaimin ternyata lebih banyak yang positif, menyusul dengan sentimen negatif, dan yang paling kecil itu adalah sentimen netralnya. Saya kira demikian demo aplikasi yang kami gunakan, demo tools yang kami gunakan. Sekian. Itulah tadi penjelasan demo program dari teman saya yaitu Zulfadli Ahmad. Selanjutnya saya sebagai moderator dapat menarik kesimpulan bahwasanya dari penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis sentimen dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana sentimen masyarakat, khususnya netizen Twitter, terhadap calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada pemilihan presiden tahun 2024. Tujuannya untuk membantu masyarakat mengetahui sentimen yang terdapat pada tweet opini yang ada di Twitter. Setelah dilakukan pengujian model klasifikasi naive Bayes, model yang dihasilkan mendapatkan nilai akurasi sebesar 48,08%. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sentimen-sentimen yang beredar pada Twitter untuk capres dan atau cawapres Anies Muhaimin masih mendominasi sentimen positif. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.